Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Salma Fauzia. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 19219153. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, kelancaran selama ini, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pengampu dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya ringkas, buat ringkasan atau makalah yang telah ditugaskan, yaitu pelajaran Telaah Kurikulum Penjas yang isinya terdapat tentang standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama ada standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam standar isi merupakan pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat sebagai berikut. Yang pertama ada kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum di tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak struktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang keempat ada kalender pendidikan atau akademik. Kalender pendidikan adalah peraturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang kedua ada standar proses. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknik yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan. Pembelajaran standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Untuk
terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang membuat identitas mata pembelajaran. Standar kompetensi SK, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang ketiga ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ialah operasi dan biaya personal. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.